Dalam kitab Sirah Ibnu Hisham dan kitab Tarikh Al-Khulafa karya Imam Ahmad diterangkan, suatu hari para pemuka kaum Quraisy berkumpul dan bermusyawarah tentang siapa yang akan membunuh Nabi Muhammad. Lalu Umar bin Khattab berkata, "Aku yang akan membunuhnya." Mereka berkata, "Baiklah, engkau yang akan membunuhnya." Suatu hari yang amat panas, Umar keluar dari rumahnya dengan pedang terhunus di tangannya, bermaksud membunuh Rasulullah dan beberapa sahabatnya, termasuk Abu Bakar, Ali, dan Hamzah yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dan tinggal bersama Rasulullah di Mekah dan belum berhijrah ke Habasyah. Umar tahu bahwa saat itu mereka sedang berkumpul di rumah seorang sahabat bernama Arqam di bawah Gunung Sofa. Di tengah perjalanan, Umar berpapasan dengan Nu'aim bin Abdullah Al-Nizam yang saat itu telah masuk Islam, tetapi menyembunyikan keislamannya karena khawatir akan diusir oleh kaumnya. Nu'aim lalu bertanya kepada Umar, "Hendak kemanakah engkau, wahai Umar?" Umar menjawab, "Aku mau menemui Muhammad, orang yang telah meninggalkan agama kaumnya, mencerai-berai urusan kaum Quraisy, membuyarkan impian mereka, serta menghinakan agama dan Tuhan-Tuhan mereka. Aku akan membunuhnya." Nu'aim berkata, "Alangkah buruk jalan yang engkau tempuh, wahai Umar. Engkau telah memperdaya dirimu sendiri. Engkau terbuai dan menginginkan kehancuran Bani Adi. Apakah menurutmu Bani Abdummanaf akan membiarkanmu hidup jika engkau membunuh Muhammad?" Keduanya lalu berdebat hingga nada bicara mereka mulai meninggi. Umar berkata, "Menurutku, engkau telah berpaling meninggalkan agama nenek moyangmu. Seandainya aku mengetahuinya lebih awal, engkau adalah orang pertama yang aku bunuh." Nu'aim mengatakan, "Aku beritahukan kepada engkau, wahai Umar, bahwa keluargamu dan iparmu juga telah masuk Islam dan meninggalkanmu sendirian dalam kesesatan." Umar bertanya, "Siapakah keluargaku yang kau maksud?" Nu'aim menjawab, "Saudara iparmu yang juga sepupumu, Sa'id bin Zaid bin Amr, dan saudara perempuanmu, Fatimah binti Khattab." Setelah mendengar bahwa saudara perempuannya, Fatimah, dan suaminya, Sa'id bin Zaid, telah masuk Islam, Umar pun naik pitam dan langsung menuju rumah mereka. Ketika Umar mengetuk pintu, sang adik dan suaminya bertanya, "Siapakah yang mengetuk pintu?" Umar menjawab, "Ibnu Al-Khattab." Saat itu mereka sedang membaca sebuah lembaran bersama sahabat Nabi Khabbab bin Aras. Khabbab kemudian bersembunyi, sedangkan Fatimah dan suaminya berdiri, tetapi lupa menyembunyikan lembaran yang sedang mereka baca. Ketika Umar telah masuk, Fatimah melihat wajahnya penuh kemarahan dan segera menyembunyikan lembaran itu di bawah pahanya. Umar berkata, "Suara apakah yang tadi aku dengar dari kalian?" Saat itu mereka sedang membaca surat Toha. "Tidak ada suara apa-apa kecuali obrolan kami berdua," jawab mereka. "Pasti kalian telah murtad," kata Umar dengan geram. Saudara ipar Umar menjawab, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran
bukan berada pada agamamu." Mendengar jawaban tersebut, Umar langsung memukul iparnya dengan keras hingga terjatuh, bahkan duduk di atas dadanya. Fatimah berusaha menarik Umar dari suaminya, tetapi dia pun ditampar dengan keras hingga wajahnya berdarah. Fatimah berkata kepada Umar dengan penuh amarah, "Wahai musuh Allah, apakah engkau memukulku karena aku mengesahkan Allah?" Umar menjawab, "Ya, benar." Fatimah berkata lagi, "Jika begitu, lakukanlah apa yang hendak engkau lakukan. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kami telah menyatakan Islam langsung di hadapanmu." Mendengar hal itu dari saudara perempuannya, Umar menyesal dan bangun dari dada iparnya, kemudian duduk dan berkata, "Berikanlah lembaran yang ada pada kalian kepadaku agar aku dapat membacanya." Namun Fatimah menolaknya dan berkata, "Aku tidak mau memberikannya kepadamu." Umar berkata lagi, "Celakalah kamu, hatiku telah tersentuh oleh kata-katamu. Berikanlah kepadaku lembaran itu, karena aku ingin melihatnya dan aku berjanji akan mengembalikannya kepadamu." Fatimah berkata, "Engkau najis, sedangkan Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang telah bersuci. Bangun dan mandilah atau berwudu." Lalu Umar pergi dan kembali lagi setelah membersihkan badannya. Fatimah pun memberikan lembaran itu kepada Umar yang berisi surat Toha dan beberapa surat lainnya. Umar mengambil lembaran tersebut, lalu membaca Bismillahirrohmanirrohim. Pada kalimat Ar-Rahmanir-Rahim yang berarti yang Maha Pengasih dan Penyayang, dia berhenti dan meletakkan lembaran tersebut untuk berpikir sejenak, lalu mengambilnya lagi. Umar terus membaca, "Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, bumi, di antara keduanya, dan yang di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang memiliki nama-nama yang baik." Quran Surat Toha ayat 1-8. Umar berkata, "Dari hal ini kaum Quraisy telah lari." Umar terus melanjutkan bacaannya hingga ayat, "Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap diri itu dibalas dengan apa yang telah ia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa." Quran Surat Toha ayat 14-16. Umar berkata, "Semestinya yang mengatakan kalimat ini tidak ada yang disembah selain Dia. Tunjukkanlah kepadaku di mana Muhammad." Mendengar perkataan Umar, Khabbab langsung keluar dari persembunyiannya seraya berkata, "Ketahuilah Umar, aku sangat berharap doa yang dipanjatkan Nabi pada Senin lalu
menjadi kenyataan. Beliau berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan orang yang paling Engkau cintai di antara kedua orang ini, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal alias Amr bin Hisham." Umar lantas berkata, "Kalau begitu, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad." Karena meyakini ketulusan Umar, mereka lalu memberitahukan keberadaan Rasulullah. Beliau ada di sebuah rumah di sofa bersama beberapa sahabatnya. Umar kemudian membawa pedangnya dan bergegas menemui Rasulullah beserta para sahabatnya. Sesampainya di sana, Umar langsung menggedor pintu dan memanggil-manggil Rasulullah. Mendengar suara Umar, beberapa sahabat merasa kaget dan tidak ada seorang pun yang berani membukakan pintu, mengingat kebencian Umar kepada Rasulullah. Hamzah bin Abdul Muthalib melihat mereka merasa ketakutan. Dia berkata, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Yang datang adalah Umar bin Khattab." Lalu Hamzah berkata, "Izinkanlah dia masuk. Jika Allah menginginkan kebaikan darinya, dia akan masuk Islam. Jika tidak, membunuhnya sangat mudah bagi kita." Mereka lalu membukakan pintu untuk Umar. Sedangkan Hamzah bersama seorang sahabat lainnya mengawal Umar untuk bertemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Izinkan dia masuk." Umar pun masuk dan Nabi bangkit menyambutnya dan menarik baju Umar dengan kuat dan berkata, "Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai putra Al-Khattab? Demi Allah, menurutku engkau tidak akan berhenti sampai Allah menurunkan bencana atasmu." Umar segera menjawab, "Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk menyatakan keimananku kepada Allah dan Rasul-Nya, serta apa yang dibawanya dari sisi Allah." Maka Rasulullah mengucapkan takbir. Mendengar hal itu, seisi rumah pun tahu bahwa Umar telah masuk Islam. Para sahabat bangkit dari tempatnya masing-masing. Mereka merasa lebih dimuliakan oleh Allah ketika Umar masuk Islam bersama Hamzah bin Abdul Muthalib dan mengetahui bahwa mereka akan membela Rasulullah dari musuh-musuhnya. Wallahu a'lam bishawab.